Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabatan. Bertemu lagi dengan saya Vini Asana dalam podcast singkat Peduli Meraih Keberkahan dalam Kebersamaan. Untuk tema pembahasan kita kali ini yaitu mengenai laporan kegiatan Muharram yang telah dilaksanakan di Yayasan Darul Hakim Hanafi kemarin. Telah hadir bersama saya yaitu narasumber kita Ibu Ani Ari Subayu selaku Ketua Yayasan Darul Hakim Hanafi. Assalamualaikum Bu Ani, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Vindi, alhamdulillah kabar hari ini baik, sehat bersama ya, dan teman-teman semua serta sahabat dan dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat bahagia. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena ternyata Ibu masih berkenan untuk meluangkan waktunya kembali bisa podcast dengan saya. Iya. Bagaimana kesibukan Ibu hari ini? Alhamdulillah ya, setelah acara Muharram kemarin sedikit berkurang ya. Hari ini kita sedang mempersiapkan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaannya. Ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan setiap program atau acara yang akan dilangsungkan di Yayasan Darul Hakim Hanafi lalu dilancarkan ya Bu. Tidak ada halangan apapun. Baik Ibu, berarti untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai program Ibu ya. Apa saja sih yang berhasil dilaksanakan selama Muharram kemarin? Yang sudah kita laksanakan itu kita nih Mbak ya. Kita masal ya bersama Akib. Kemudian ada santunan. Yang pas acara santunan itu diadakan di tempat kita ya di yayasan. Baik Ibu, untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai program Ibu ya. Apa saja sih yang sudah berhasil dilaksanakan di Yayasan Darul Hakim selama Muharram kemarin? Iya, yang pertama kita sudah melaksanakan kita masal ya Mbak. Ya. Bersama Akib. Kemudian ada santunan itu dia jadi sebagian dari target yang kita rencanakan ya. Jadi nggak semuanya ada di acara. Karena sisanya kita antar ke rumah masing-masing yatim seperti itu. Terus ya alhamdulillahnya kita kemarin juga berhasil mencapai 3/4 ya dari anggaran yang sudah kita rencanakan, dan kita artinya kita bisa mencapai hampir separuh dari target penerima manfaatnya. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kemarin berarti untuk jumlah anak yatimnya atau duafa dan anak-anak berkebutuhan khususnya itu menerima manfaat itu berapa orang? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kita ambil yang yatim saja ya Mbak ya. Jadi kemarin itu ada 45 anak yatim dan 8 peserta kita. Kemarin bagaimana Bu antusias peserta selama kegiatan? Sekali ya dari awal pendaftaran yang kita ya. Antusias yang mendaftar juga alhamdulillah banyak, bahkan ada yang mendekati hari H ya, besok kita baru daftar gitu. Kadang kita sebenarnya sudah mau kita close ya, ternyata ada karena kemarin sebenarnya tadi kita kan 7 anak ya, ternyata ada lagi, akhirnya kita terima, dan itu pun sempat ada yang daftar lagi tapi kita sudah selesai acaranya seperti itu. Jadi antusiasnya lumayan bagus, dan anak-anak juga ceria semuanya, nggak ada yang drama-drama, dan mereka juga nggak banyak yang nangis ya kemarin ya, karena paling nangisnya mereka cuma sebentar itu mungkin nangisnya karena takut aja ya. Betul. Dan juga waktu santunan itu juga alhamdulillah anak-anak yang hadir juga banyak, apalagi ditambah dengan kemeriahan hadrohnya anak-anak santri ya, yang sudah kita latih bersama-sama. Cukup menghibur ya Bu. Iya, yang sudah dilatih sama Pak Ustadz ya. Jadi semakin meriah gitu ya, walaupun anak-anak ini belum sama sekali belajar hadroh, tapi alhamdulillah mereka bisa tampil cukup bagus itu. Cukup maksimal ya Bu ya berarti ya. Nah, untuk donaturnya sendiri Bu, berapa besar peran para donatur dalam terlaksananya kegiatan kemarin? Luar biasa sekali Mbak. Padahal donatur kita ini mereka itu nggak hanya di kita ya, padahal ada di sana sini yang mengajukan donasi, mengajukan proposal atau lain sebagainya lah seperti itu. Tapi alhamdulillah kita tingkat kepercayaan itu semakin lama juga semakin meningkat. Syukur alhamdulillah. Walaupun nominal tentu saja dengan kondisi ekonomi yang seperti ini nominalnya berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu nggak mengurangi partisipasinya ya. Betul, partisipasi dari para donatur itu nggak mengurangi sama sekali. Kan kemarin juga alhamdulillah ya, padahal dari Ramadan mereka harus donasi dari kita kurban ya. Kurban itu ada kita donasi kemeriahan kan, ya walaupun itu nggak banyak tapi kan lumayan gitu ya sebenarnya. Terus kemudian kita ke Muharram. Jadi waktu itu kan terlalu mepet sekali ya sebenarnya. Tapi kan kita karena kita itu punya keyakinan ya. Betul sekali. Kita sama lain ada keyakinan, kita sama tim juga ada keyakinan. Akhirnya Allah juga mudahkan dan Allah juga cukupkan. Alhamdulillah. Itu juga termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan untuk yayasan kita. Kepercayaan orang ataupun donatur di luar sana berarti kita dianggap sudah mampu untuk memberikan apa yang mereka tidak bisa berikan, dan kita sebagai penyalur bisa menyalurkan sebagian amanah yang mereka salurkan. Nah, untuk seberapa besar para donatur yang telah mempercayakan amanahnya kepada Yayasan Darul Hakim Hanafi sendiri? Berapa besar ya? Mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu? Tentu terima kasih ya Mbak, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mereka.
menyisihkan sebagian rezeki mereka yang harus dibagi-bagi dengan yang lainnya untuk kita ya, untuk program kita sendiri. Dan alhamdulillahnya mereka itu ada dari donatur-donatur lama dan dari donatur-donatur yang baru juga. Untuk panitianya sendiri Bu, bagaimana kerjasama ataupun peran panitia selama mempersiapkan kegiatan Muharram kemarin? Iya, wah ini acungan jempol buat semua panitia yang mereka lelahnya mungkin belum selesai ya dari Ramadan, Kurban ya, terus Muharram itu lumayan sekali mengeluarkan tenaga mereka. Dan alhamdulillahnya mereka masih tetap antusias karena mungkin jiwa sosial mereka sudah tinggi ya. Terus mereka juga punya tanggung jawab, punya rasa empati dan peduli juga. Ya akhirnya itu lelah pun mereka itu mungkin merasakan lelahnya tapi mereka abaikan seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi keren sekali untuk panitia. Dan tahun ini untuk Muharram itu lumayan Mbak. Dari panitia itu sudah menunjukkan kualitasnya masing-masing ya. Mana mereka mencoba untuk mengejar target. Jadi sudah menurut Ibu apa itu sudah benar-benar sesuai dengan yang Ibu harapkan atau bagaimana? Ya kalau harapan ya mungkin mereka tinggal upgrade diri sendiri sih ya. Jadi dari keyakinan mereka, dari semangatnya mereka sendiri yang ditingkatkan lagi. Kalau untuk tantangannya sendiri itu apa saja Bu yang dihadapi selama persiapan Muharram kemarin? Kalau dari yang khusus tantangan itu ada di kita sendiri sebenarnya ya. Di kita itu mungkin lebih ke mental kita ya. Mental kita untuk funding mungkin ya. Terus kedua itu lebih karena ke keadaan ekonomi yang sekarang ini yang itu kurang sekali. Iya betul. Kemudian syiar kita mungkin di media sosial juga masih kurang gencar ya, kurang maksimal. Jadi itu tantangannya di situ sih. Nah, di kita sendiri kita mau mengupgrade lebih tinggi lagi, mau berjuang lebih maksimal lagi, insya Allah pasti akan ada hasil. Ya mungkin memang setiap apa yang kita lakukan pasti kan ada tantangan sendiri. Iya, ada plus minusnya juga. Tapi keseluruhan oke. Tapi cara untuk mengatasinya sendiri tuh seperti apa kemarin? Cara mengatasinya, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita yang yang berusaha semaksimal mungkin akhirnya berpikir sedemikian ininya untuk agar penyaluran itu, agar santunan kita itu, agar acara kita itu dengan dana yang sebenarnya kurang itu bisa gitu. Ya tentu saja mengurangi dari target, dari manfaatnya, terus kemudian dari segi acara itu mungkin dikonsumsinya ada yang harus kita kurangi, harus kita pangkas. Terus dari acara-acara lainnya, kemudian dari kitanya sendiri mungkin ada beberapa yang harus kita pangkas karena kita menyesuaikan dengan dana yang masuk. Untuk dampak programnya sendiri Bu, menurut Ibu itu manfaat apa yang paling dirasakan oleh para penonton di luar sana? Insya Allah tentunya kebahagiaan ya Mbak ya, senang ya. Karena Muharram itu adalah lebaran yatim yang lain suka sekali. Kalau khitan itu yang bikin senang itu apa, anaknya sendiri senang, orang tuanya juga senang karena nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak buat khitan anaknya kan. Mungkin mereka tinggal ngeluarin biaya, bikin biaya untuk acara syukurannya mungkin ya yang juga di situ. Tapi kan sudah dipotong sedemikian rupa dari Dokter Adib sendiri dan kita mencari sisanya itu udah mending sekali ya. Udah sangat meringankan sekali. Jadi dampaknya tentu sangat-sangat bermanfaat ya Mbak program ini ya Mbak. Tentunya untuk mereka kaum menengah ke bawah ya. Jadi termasuk santunan juga untuk anak-anak juga itu senang karena anak-anak ada bingkisan, ada jajan, ada sekolah ya, di buku dan sebagainya, dan orang tuanya pun juga ada sembakonya gitu kan. Jadi semuanya merasakan ya, walaupun itu ada anak yatim tapi masih ada gitu. Belum lagi mereka dapat amplopnya juga. Itu mereka senang sekali ketika membuka amplop itu senang sekali gitu. Ya, jadi kita juga sebagai penyalur bisa ikut merasakan kebahagiaan mereka ya, Bu ya. Donatur pun juga akan bahagia sekali. Alhamdulillah. Untuk kegiatan Muharram ini kan sudah selesai ya Bu. Untuk program selanjutnya setelah Muharram itu apa ada program yang sedang dipersiapkan lagi oleh Yayasan Darul Hakim Nafi? Iya, di awal tadi saya sudah singgung yaitu ya kalau untuk kegiatan selanjutnya itu kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya Mbak ya. Nah itu nanti mungkin kita itu kecil sih kemungkinan sih kita nggak melibatkan para donatur ya. Tapi bisa itu kayak donasi yang 20.000 per bulan itu ya untuk anak-anak APK itu mungkin bisa masuk angkanya kegiatan seperti itu. Untuk Ibu apa kira-kira ada pesan untuk masyarakat yang di luar sana agar bisa terus peduli terhadap anak-anak yatim, duafa dan juga anak-anak yang di luar sana? Iya, jadi kondisi kita saat ini yang mungkin bisa dibilang yaitu cari makan aja kadang susah ya. Kita punya lebih, ayo kita bagi. Kita punya rezeki yang lebih, ayo kita bagi, kita kurangi. Walaupun kita pengen senang-senang untuk diri kita sendiri itu oke, karena itu penghasilan kita sendiri ya. Tapi ada di luar sana itu yang tidak bisa merasakan itu sama sekali. Mungkin. Jadi kepada teman-teman kita semuanya, sahabat-sahabat yang
ada. Mari kita belajar mulai dari sekarang itu untuk memanage ya dari penghasilan kita itu, dan kita sisihkan gitu dari penghasilan kita itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang memang layak untuk kita bantu dan kita tolong. Untuk doanya sendiri Bu, untuk seluruh donatur ataupun relawan yang sudah ikut berpartisipasi dalam program yang diadakan di Yayasan Hati Manas itu, doanya seperti apa? Iya, kita alhamdulillah ya Mbak, selain kita sendiri akan di sini nanti ya, tapi juga kita setiap hari itu mendoakan para donatur, mendoakan semua keluarga donatur, bahkan almarhum donatur-donatur juga, dan juga bareng-bareng juga untuk diri kita sendiri semuanya. Itu setiap hari kita bacakan. Dan kalaupun ada juga donatur yang seperti nitip itu ya, kayak hari ini WA chat apa ini, saya mohon doa, itu kita bacakan setiap hari ya. Jadi ada yang itu kita bacakan, ada yang kita bacakan, kita aminkan bareng-bareng bersama. Dan untuk program Muharram ini kami semuanya panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur, kepada orang baik semuanya, kepada emas mbak semua yang sudah membantu program Muharram ini dengan baik dan terlaksana dengan lancar. Kami mendoakan supaya rezeki yang sudah diamanahkan melalui kami, Allah ganti, Allah balas dengan sebaik-baik balasan, Allah mudahkan segala urusannya, ibadahnya semakin diperbaiki, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup, usia yang berkah, dan tentunya juga Allah lapangkan urusan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampaikan tadi, menurut saya sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari setiap program yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kiranya perbincangan kita hari ini. Untuk acara selanjutnya mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.